Pancasila, dasar falsafah negara Republik Indonesia, tergambarkan dalam perisai lambang Garuda Pancasila. Di tengahnya lagi ada lambang bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Jika sekiranya ada yang bertanya, mana lebih dulu ada, antara Pancasila dan lambang Garuda? Saya yakin tidak banyak dari kita yang bisa menjawab pertanyaan sederhana ini. Kemudian, letak lambang sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berada di tengah perisai yang sudah tepat, karena merupakan sila yang paling utama. Namun bila kita perhatikan lebih lanjut, letak lambang-lambang Pancasila untuk sila-sila kedua sampai kelima, terlihat agak janggal. Yaitu mulai dari kanan bawah, dan berputar melawan arah jarum jam. Biasanya, bila kita ingin menggambarkan sesuatu dalam sebuah lingkaran, kita akan melakukannya sesuai arah jarum jam. Apakah kejanggalan itu mempunyai makna tertentu yang tersembunyi? Bung Karno dalam pidatonya mengatakan, jas merah, yang merupakan akronim dari jangan sekali-kali melupakan sejarah. Rupanya, beliau terinspirasi dari perkataan Abraham Lincoln, yakni one cannot escape history. Kitab suci agama sendiri, sebagai pedoman hidup umat manusia, sepertiga bagiannya berisi tentang kisah dan sejarah umat-umat terdahulu, agar kita dapat mengambil pelajaran darinya. Sekarang kita mulai kepada pertanyaan, mana yang lebih dulu ada, Pancasila ataukah lambang Garuda? A.G. Pringgodikdo dalam bukunya yang berjudul Sekitar Pancasila menyebutkan, bahwa rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II, diresmikan pemakaiannya dalam sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950. Namun ketika itu, Sultan Hamid II tidak menamai rancangan lambang negara yang dibuatnya itu dengan sebutan Garuda, melainkan dengan sebutan Elang Rajawali, di mana gambar bentuk kepala Elang Rajawali rancangannya itu masih gundul, dan tidak berjambul seperti bentuk lambang Garuda yang sekarang ini. Presiden Soekarno, kemudian memperkenalkan lambang negara itu untuk pertama kalinya itu kepada halayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950, setelah terlebih dulu penamaannya diganti oleh Muhammad Yamin menjadi Garuda. Sedangkan istilah Pancasila itu sendiri, diperkenalkan oleh Bung Karno kepada publik dalam pidatonya tanpa teks di depan sidang Dokuritsu Zunbitiusakai, atau Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 1 Juni 1945, di mana saat itu, Bung Karno menggaungkan Pancasila sebagai nama dasar negara Indonesia, guna memenuhi pertanyaan Dr. KRT Rajiman Wedyodiningrat yang bertanya, tentang apa dasarnya Indonesia merdeka yang akan didirikan. Nah, tanggal 1 Juni 1945 inilah, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila berdasarkan Pepres nomor 24 tahun 2016, yang lebih tepatnya, adalah hari saat Bung Karno memperkenalkan Pancasila sebagai dasar negara kepada halayak umum. Sehingga, ketika ditanya mana yang lebih dulu ada, Pancasila ataukah lambang Garuda, maka jawabnya adalah, bahwa Pancasila lah yang diperkenalkan terlebih dulu kepada publik, yakni pada tanggal 1 Juni 1945, baru kemudian diperkenalkan lambang Garuda sebagai dasar negara pada tanggal 15 Februari 1950. Nah sekarang pertanyaan lanjutannya adalah, antara Pancasila dan lambang Garuda, mana yang lebih dulu ada di Nusantara? Meskipun saat itu keduanya belum disebut sebagai Pancasila dan Garuda, dan belum dikenalkan kepada publik. Mari kita cari tahu bersama. Kita semua tahu, bahwa Pancasila lahir pada tanggal 1 Juni 1945, terlebih setelah diterbitkannya Perpres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni setiap tahunnya sebagai hari lahir Pancasila. Namun tahukah Anda, bahwa ternyata konsep dan tata nilai Pancasila itu sendiri, sejatinya telah dikenal di Nusantara sejak ribuan tahun yang silam. Menurut Dedi Endarto, seorang pemerhati sejarah dan budaya di Nusantara, bahwa konsep dan tata nilai Pancasila, sudah lahir ribuan tahun lalu di Gunung Pawitra, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Gunung Penanggungan. Di atas kawasan itu, sempat terjadi perebutan pengaruh keagamaan, dan berakhir dengan cerita manis tentang toleransi beragama, guna menjaga kepentingan semesta. Sebagai kawasan tempat pendidikan keagamaan, ada yang menarik, bahwa ada pencerahan yang sama pada semua kedewaguruan dari agama itu, setelah memeras tata nilai kehidupan semesta. Rupanya, semuanya merujuk pada tata nilai yang sama,
sekalipun berbeda bahasa, untuk digunakan sebagai tata cara atau panduan hidup. Di Gunung Perwara Bekel yang dikenal sebagai Arya Kasaiwan dalam agama Hindu, mereka menyebutnya sebagai Pancawira Dharma. Di Gunung Perwara Saraklopo yang dikenal sebagai Arya Kareshan dalam agama Kejawen, mereka menyebutnya sebagai Pancakowara. Di Gunung Perwara Kemuncup yang dikenal sebagai Arya Kasogatan dalam agama Buddha, mereka menyebutnya sebagai Pancasila Buddha. Di Gunung Perwara Gajah Mungkur yang dikenal sebagai Arya Kabuyutan dalam pemujaan kepada leluhur, mereka menyebutnya sebagai Pancamukti Wibawa. Bahkan kawasan Gunung Pawitra atau Gunung Penanggungan itu sendiri, digelari sebagai Pancawalikrama. Dan ini terjadi sejak abad ke-8 Masehi, hingga abad ke-15 Masehi. Sebagai contoh, dalam agama Buddha, konsep dan tata nilai Pancasila telah dikenal dengan sebutan Pancasila Buddha. Dalam kitab Tipitaka disebutkan, bahwa kelima sila dari Pancasila Buddha dalam bahasa Pali, adalah sebagai berikut. Artinya, 1. Aku melatih diri untuk menghindari pembunuhan. 2. Aku bertekad melatih diri untuk tidak mengambil barang yang tidak diberikan. 3. Aku bertekad melatih diri untuk tidak melakukan perbuatan asusila. 4. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar, berdusta, atau memfitnah. 5. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari segala minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Sedangkan dalam agama Kejawen Jawa kuno, konsep dan tata nilai Pancasila telah dikenal dengan sebutan Pancakowara, yang terdiri atas 1. Dilarang membunuh, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berzina, 4. Dilarang minum minuman keras, 5. Dilarang berjudi. Nah, konsep dan tata nilai Pancakowara dari agama Kejawen Jawa kuno inilah, yang kemudian pada zaman Kerajaan Majapahit berjaya di Nusantara, ditulis oleh Empu Prapanca dalam sastra pujanya yang berjudul Kakawin Negara Kertagama pada 1367 Masehi, dan juga oleh Empu Tantular dalam sastranya yang berjudul Kakawin Sutasoma pada 1384 Masehi, dan dikenal dengan istilah Pancasila Krama. Berikut ini, adalah bukti sudah dikenalnya istilah Pancasila di dalam sastra Kakawin Negara Kertagama. Artinya, waspada dan teguh memegang Pancasila, berlaku mulia, dan menjalankan upacara suci. Kemudian dalam Kakawin Sutasoma disebutkan, bagi yang mengikuti Vajrayana, Pancasila harus dipegang teguh, jangan sampai dilupakan. Wajibkanlah kepada semua anggota catur asrama, supaya Pancasila dijalankan secara teratur. Jadi jelas di sini, bahwa konsep dan tata nilai Pancasila sudah dikenal oleh bangsa ini sejak ribuan tahun yang silam, meskipun dengan sebutan yang berbeda. Inilah sebabnya, dalam buku autobiografi Soekarno Penyambung Lidah Rakyat halaman 240 disebutkan, bahwa Bung Karno mengatakan, "Aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang aku kerjakan, hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah." Bung Karno sendiri dalam pidato monumentalnya, ketika memperkenalkan istilah Pancasila kepada publik pada tanggal 1 Juni 1945 mengatakan, bahwa namanya bukanlah Pancadharma, melainkan Pancasila. Dalam pidatonya, Bung Karno berkata, "Sekarang, banyaknya prinsip, kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah, kita mendirikan negara Indonesia yang kekal dan abadi." Jadi, konsep awal Pancasila yang diperkenalkan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945, isinya justru masih sangat berbeda dengan susunan Pancasila yang kita kenal saat ini. Yakni, 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada malam 1 Juni 1945, Bung Karno kemudian sowan ke rumah Muhammad Yamin di Menteng, Jakarta, dan melakukan rapat kecil dengan mengundang 4 orang kiai, yakni 2 orang dari Nahdlatul Ulama, dan 2 orang dari Muhammadiyah, guna dimintai masukan soal rencana pidatonya untuk memperkenalkan Pancasila, dalam sidang BPUPKI keesokan harinya tanggal 1 Juni 1945. Nah, keempat orang kiai itu adalah, Kiai Haji Wahid Hashim, Kiai Haji Mas Joer,
Kiai Haji Abdul Kahar Musakir, dan Ki Bagus Hadikusumo. Setelah sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, dibentuklah Panitia 9, panitia kecil yang beranggotakan Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Koesno Cokroso Ejoso, Abdul Kahar Musakir, Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Soebarjo, dan Alexander Andreas Maramis. Panitia kecil ini, kemudian melahirkan kesepakatan pada tanggal 22 Juni 1945, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Panitia 9, dan tertulis pada piagam yang kemudian kita kenal dengan nama Piagam Jakarta. Selanjutnya, Piagam Jakarta tersebut, pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10-16 Juli 1945, diterima oleh seluruh anggota BPUPKI, dan disepakati secara resmi untuk dijadikan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atau Pernyataan Kemerdekaan Indonesia. Dan di dalam isi Piagam Jakarta 22 Juni 1945 tersebut, terdapat perubahan rumusan Pancasila sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan akhirnya, setelah melalui proses perumusan ulang yang cukup panjang, pidato lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 tersebut, kemudian dituangkan secara resmi ke dalam pembukaan UUD 45 alinea 4, dengan susunan sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu, bagaimana dengan lambang Garuda? Apakah ia juga telah dikenal di Nusantara sejak ribuan tahun yang silam? Mari kita cari tahu lagi bersama. Lambang Garuda, ternyata juga bukan merupakan bentukan baru. Karena rupanya, sejak abad ke-8, lambang Garuda telah digunakan sebagai lambang kerajaan Medang Kahuripan, dan dikenal sebagai lambang Garuda Muha, yang kemudian pada abad ke-11 disempurnakan oleh kerajaan Daha menjadi lambang Garuda Winata, dan kemudian pada abad ke-13 disempurnakan oleh kerajaan Singasari menjadi lambang Garuda Winada, yang kemudian pada abad ke-14 disempurnakan oleh kerajaan Majapahit menjadi lambang Garuda Yeksa, dan kemudian pada abad ke-16 dan abad ke-17 disempurnakan oleh kerajaan Kedah menjadi lambang Garuda Garagasi, dan akhirnya abad ke-20 pada tahun 1950 disempurnakan menjadi lambang Garuda Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia. Sehingga dengan demikian, kesimpulannya adalah, bahwa ternyata baik konsep dan tata nilai Pancasila ataupun lambang Garuda, keduanya sama-sama telah dikenal di Nusantara sejak abad ke-8 Masehi. Lalu, apakah ada makna atau pesan tersembunyi? Kalau mau diada-adakan, bisa saja. Mari kita perhatikan letak lambang-lambang Pancasila untuk sila-sila kedua sampai kelima, yang terlihat agak janggal. Yaitu mulai dari kanan bawah, dan berputar melawan arah jarum jam. Seandainya jika kita mulai dari kiri atas, berputar mengikuti arah jarum jam, maka urutannya adalah seperti ini. Apakah urutan atau sekuens tersebut mengandung makna atau pesan yang tersembunyi? Kemungkinan sekali, lambang-lambang tersebut menggambarkan tahapan perkembangan negara Indonesia sebagai berikut. Tahap pertama, tahap kemerdekaan Indonesia, atau periode Soekarno. Tahap kemerdekaan Indonesia, diawali dengan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebagai negara yang baru memerdekakan diri, perlu perjuangan di forum internasional, agar eksistensi Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat dari Sabang sampai Merauke, diakui oleh dunia internasional. Itulah yang diperjuangkan oleh Bung Karno. Bukan hanya diakui eksistensinya, tetapi menjadi leader di kalangan negara-negara non-blok, dengan ide-ide yang cemerlang, dan inisiatifnya melaksanakan Konferensi Asia Afrika. Tahap awal kemerdekaan Indonesia, dilambangkan dengan kepala banteng, gambar dari Partai Nasional Indonesia, yang dipimpin oleh Bung Karno. Tahap kedua, tahap pembangunan, atau periode Soeharto.
Soeharto menyadari bahwa agar Indonesia dapat menjadi negara besar dan kuat, pembangunan perekonomian nasional perlu mendapat prioritas. Pada awal pemerintahannya, perekonomian Indonesia masih sangat tergantung pada impor barang-barang kebutuhan, dari semen dan bahan bangunan, bahan pakaian dan kebutuhan sehari-hari, serta hampir semua barang-barang kebutuhan lainnya. Produksi dalam negeri minim sekali, dan perekonomian hanyalah mengekspor bahan mentah dan impor barang jadi. Soeharto melaksanakan pembangunan nasional secara terencana dan terarah, dengan rencana pembangunan 5 tahunan, pembangunan infrastruktur untuk transportasi, bendungan untuk irigasi, program keluarga berencana, program perekonomian pedesaan dengan KUD, PIR, plasma, subsidi pupuk dan benih, dan pernah mencapai swasembada beras. Pembangunan industri juga mengalami kemajuan yang berarti, dan secara nasional telah mengalami kemajuan yang signifikan. Pembangunan awal yang dipacu dengan cepat untuk mengejar ketertinggalan, membawa serta penyakit balita atau Kinderziekte di bidang manajemen, inefisiensi, dan yang terparah, adalah korupsi. Kelemahan-kelemahan itu memang sulit untuk dihindari, karena akselerasi masih di tahap awal pembangunan, dan kita masih perlu belajar banyak. Periode Soeharto ditandai dengan pohon beringin, lambang Partai Golkar, yang menjadi kekuatan politiknya. Tahap ketiga, tahap keadilan dan persatuan, atau munculnya Ratu Adil. Dilambangkan dengan rantai dalam satu rangkaian, seperti gelang atau kalung. Mata rantai yang kotak menggambarkan pria, dan yang bulat menggambarkan wanita, adalah sama besarnya. Ini melambangkan kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum, equality before the law. Rantai berbentuk gelang atau kalung, menggambarkan persatuan. Dewasa ini, kita mengalami kekacauan dalam sistem pemerintahan dan tatanan sosial, dan perekonomian nasional juga dalam kondisi yang kurang menggembirakan. Apabila Indonesia ingin makmur dan sejahtera, persyaratan-persyaratan utama adalah: pertama, supremasi hukum. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan apabila tidak ada kepastian hukum, maraknya korupsi, dan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Dengan kata lain, tidak adanya keadilan. Prabu Joyoboyo telah menggambarkan akan munculnya Ratu Adil. Banyak yang bertanya, siapakah sebenarnya Ratu Adil yang diramalkan itu? Menurut hemat saya, Ratu Adil bukannya dalam bentuk sosok manusia, tetapi sebagai perlambang dari keadilan yang menjadi ratu, atau supremasi hukum. Syarat kedua adalah persatuan. Pembangunan tidak dapat dilaksanakan dengan baik bila terjadi keretakan, apalagi perpecahan bangsa. Konflik-konflik horizontal atau vertikal akan sangat menghambat pembangunan. Menurut saya, kita masih berada dalam masa transisi untuk mencapai tahap ini, yaitu tahap keadilan dan persatuan. Prabu Joyoboyo meramalkan, kalau Ratu Adil sudah muncul, Nusantara akan makmur. Tahap keempat, tahap kemakmuran. Tahap ini dilambangkan dengan padi dan kapas, sandang pangan yang mudah-mudahan Indonesia akan makmur dalam kurun waktu yang tidak lama lagi. Demikianlah sekadar lamunan tentang pesan tersembunyi dalam lambang Garuda Pancasila. Semoga Indonesia dapat segera keluar dari kondisi yang sangat memprihatinkan, di mana tata kehidupan berbangsa dan bernegara, tata kehidupan sosial telah kehilangan nilai etika dan moral, dan hampir separuh masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan.